Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mind mapping, yaitu etika publik, di mana dosen pengampunya adalah Dr. Rumesari Harahap, SMSI. Nama saya Khairunisa SPD, angkatan ke-8, kelompok 1, dengan nomor absen 4. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai etika publik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan kelima anti korupsi. Yang akan saya jelaskan di materi ini adalah etika publik. Ada 5 poin yang akan kita bahas dalam materi etika publik. Yang pertama adalah definisi, yang kedua nilai dasar etika, yang ketiga kode etik, yang keempat lingkup etika publik, dan yang kelima bentuk kode etik dan implikasinya. Definisi etika. Etika adalah refleksi atau baik buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan moral adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang kedua adalah kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, di mana sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Terdapat 12 kode etik dan perilaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang aparatur sipil negara. Terdapat 15 dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 tentang aparatur sipil negara. Ruang lingkup etika publik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fokus utama pelayanan publik. Yang kedua, dimensi etika publik. Yang ketiga, tuntutan etika publik dan kompetensi. Yang keempat, perilaku pejabat publik. Terdapat 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi regulatif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Kemudian, dimensi etika publik. Terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Kemudian, tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bersifat diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Kemudian, perilaku pejabat publik. Dibutuhkan perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting yang mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan, yang kedua, dari wewenang menjadi peranan, dan yang ketiga, menyadari jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia ataupun di akhirat. Bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk kode etik dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai ataupun pejabat itu sendiri. Untuk itu, setiap pegawai dan pejabat harus menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada yang menyimpang, itu artinya dia tidak tahu cara bertindak menuju ke arah kebaikan. Untuk itu, perlu diingatkan mengenai rujukan kode etik PNS dan diberikan sentuhan moral terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.